Permasalahan utama sampah di DKI Jakarta adalah volume sampah yang tinggi, kurang lebih 7.400 ton per hari, didominasi limbah rumah tangga serta ketergantungan ekstrim pada TPA. Masalah utamanya adalah belum optimalnya pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih menjadi tantangan serius akibat tingginya volume harian mencapai kurang lebih 7.400 ton per hari, yang sebagian besar berakhir menumpuk di TPA. Tergantungan pada pembuangan akhir, pencemaran air tanah akibat lindi, serta belum optimalnya pemilahan di tingkat rumah tangga menciptakan polusi dan biaya kompensasi yang tinggi. Berikut adalah identifikasi masalah sampah di Jakarta, yaitu volume sampah yang sangat tinggi, dominasi sampah organik dan food waste, beban berlebih atau overload pada TPST, rendahnya kesadaran dan perilaku warga, masalah infrastruktur dan pengangkutan, pengelolaan sampah tersegmentasi atau tidak terintegrasi, dampak lingkungan dan kesehatan. Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kami mengambil isu utama yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta. Kami kemudian menganalisis akar masalah dari isu ini dengan metode fishbone, yaitu terdiri dari 7 aspek: personel, method, measurement, money, environment, machine, dan material. Dari sisi personel, yaitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan reduce, reuse, dan recycle sampah masih kurang. Dari sisi metode, yaitu belum ada sistem monitoring jadwal pengangkutan sampah secara real time. Dari sisi measurement, volume sampah masih tinggi dan kapasitas TPA-nya terbatas. Dari sisi money, anggaran infrastruktur persampahan terbatas. Dari sisi environment, tuntutan pola hidup yang lebih cepat dan ringkas dengan barang sekali pakai. Dari sisi mesin, masalahnya yaitu mesin insinerator sampah terbatas serta belum tersedianya sistem pengangkutan sampah secara efektif. Dari sisi material yaitu banyaknya sampah yang belum dipilah dan dimanfaatkan sehingga masih tercampur di TPA. Setelah kami berdiskusi, maka kami mengambil akar masalahnya yaitu belum tersedianya sistem pengangkutan sampah secara efektif. Belum tersedianya sistem pengangkutan sampah secara efektif dapat menimbulkan berbagai dampak. Yang pertama, dari sisi lingkungan. Pengelolaan sampah atau pengangkutan sampah yang belum efektif itu dapat menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik. Kondisi ini memicu pencemaran air dan juga tanah di pemukiman, serta dapat meningkatkan risiko banjir akibat saluran air yang tersumbat. Yang kedua, dari sisi kesehatan, di mana sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi sumber berkembangnya penyakit dan berpotensi menimbulkan berbagai gangguan masalah kesehatan. Kemudian dari sisi sosial, ketidakterpaduan sistem pengangkutan sampah berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan pemukiman, di mana kawasan menjadi kumuh dan tidak layak huni, sehingga mengurangi kenyamanan dan juga kualitas hidup masyarakat. Sementara dari sisi tata kelola, sistem yang belum terintegrasi dapat menyebabkan pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Data dan informasi pengangkutan sampah belum sinkron sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penguatan sistem pengangkutan sampah yang terintegrasi dapat menjadi langkah penting dalam mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota yang bersih, sehat, dan layak huni kelas dunia. Selanjutnya adalah alternatif solusi pengangkutan dan sistem kota. Yang pertama ada Smart Waste Management, berupa tempat sampah sensor penuh dan rute pengangkutan berbasis data. Kedua, ada sistem informasi persampahan, berupa dashboard real-time volume sampah. Ketiga, penambahan armada ramah lingkungan, berupa truk listrik atau biofuel. Solusi yang dapat dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan sesuai dengan perspektif Smart ASN adalah solusi di pengangkutan dan sistem kota. Yang pertama, ASN mengelola sistem informasi persampahan berbasis teknologi. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan data real-time. Yang ketiga, monitoring kinerja petugas secara digital. Yang keempat, optimalisasi sumber daya dan efisiensi layanan.